Baik, kita saksikan acara kita pada malam hari ini untuk peserta pertama yaitu Al-Hilal. Kepada peserta yang harap bersiap memasuki panggung. Mari kita saksikan bersama penampilan dari Al-Hilal, drama dengan judul Si Pencuri Sendal. Kepada Al-Hilal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Al-Hilal akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Si Pencuri Sendal. Ana Ade Muhammad Fatir sebagai seorang makmum. Saya Boy Januar Tadamar sebagai MC. Saya Ahmad sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya Muhammad Sultan Akbar sebagai muazin. Saya Abdurrahman Fauzi Timran sebagai penjahat. Saya Julian Fadilah sebagai penjahat. Saya Wairul Huda sebagai orang awam. Kemudian datanglah dua orang yang memiliki niatan buruk dan mereka berdua ikut melaksanakan sholat isya di masjid tersebut. Ketika selesai sholat, mereka berdua pun langsung melakukan aksi buruknya tersebut. Akan tetapi, aksi tersebut dilihat oleh salah satu makmum yang lain. Setelah dua orang pencuri itu melakukan aksinya, keluarlah jamaah yang lainnya dari dalam masjid. Ketika mereka berdua sedang mencari sandal tersebut, keluarlah orang pencuri tersebut. Saat mereka sedang berbincang-bincang, lalu datanglah salah satu jamaah yang baru keluar dari WC. Prancis.
mengingatkan barang siapa yang berbohong atas nama Nabi, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ingat ya? Ingat. Gak jadi mengaku kan? Amat segitu. Barang siapa? Barang gue dong. Kami mau mahal kamu. Sama-sama kita. Baik, Pak. Nah, apa nama orang tua kau? Apa nama Pak kau tadi? Gus. Bayar Pak kalau itu Pak. Nama sikit apa kau ini? Bukan ah. Pak Buset. Tidak, daripada kita berdebat nama apa? Baik, kita bahas. Sudah terbuktikan gua pengoleh sendal kami dua tuh. Baik kita minta maaf loh dengan Pak Kiai, nggak sopan macam ya. Daripada rumah sakit atau keluar. Kami juga mengkolit dari dulu sampai sekarang kok. Ya, tapi saya macam tu deh. Alur tadi mau akan ada apa itu deh. Nah, baik kita minta maaf loh dengan Pak Kiai. Dan setelah mereka berdua pun bermaaf-maafan, akhirnya mereka berdamai. Aksari kok seburuk-buruknya akhlak adalah mencuri. Amin. Amin. Pina nanya itu. Wah, dah. Baik, kita pulang, Pak. Baik, masuk panggilan Pak Kiai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengar dari Ustadz Firdaus komentarnya. Mungkin ada komentar. Bismillah. Ini dapat ide dari mana? Siapa? Kepala pukulnya yang memikirkan ide ini? Hah? Angkat tangannya, siapa ide? Angkat tangan ya, malu-malu. Nggak dimarahin, ditanya aja. Antum dapat dari mana antum, Mas? Hah? Ikut tahun lalu. Oh iya, ngulang ya. Oh iya. Cuma agak istirahat sekarang ya. Itu palanya nggak apa-apa kan? Nggak bergeser. Nggak amat. Ya. Bagus, insyaallah nggak bagus, lumayan. Ya, lumayan bagus. Bagus. Ya, kan bagus. Itu tato antum itu gimana itu? Yang sebelah lengan kanan itu dipermasalahkan nanti itu.
sebelah ini lambang apa namanya? Siapa gambarkan kan? Hah? Nanti mau ditanya itu di mana gambar itu? Itu terkenal ini. Ya, Janu. Gambar apa itu Janu? Hah? Dan insya Allah begitu nanti terus ya, jangan ada musuh, jangan ada pemusuhan setelah ini, yang berkali ya selalu ya. Saya doakan sekalian barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus telah menyampaikan. Sudah bisa tampil ini udah kita cap jempol ya. Nah, sedikit yang mau anak komen yaitu kalau bisa tadi ya, ini untuk yang lain juga ya, ekspresikannya itu atau pemainnya itu di panggung ya, bukan di samping. Jadi seharusnya panggung kita jadikan untuk pentas seni, malah di bawah panggung. Nah, jadi untuk itu mungkin perlu diperbaiki yang lain. Yang kedua, berilah pesan akhir agar untuk menjadi pelajaran, bukan hanya sekedar tontonannya. Itu dari anak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tambahan sedikit, kalau bisa mimik mukanya yang meyakinkan, jangan banyak ketawanya, ya. Yang serius, antum memerani suatu peran harus serius wajahnya. Kalau sangat tatapan yang seperti ini, ya, ini tatapannya. Jangan sampai ketawa-ketawa. Itu bagus ya. Kalau bisa nanti pesan akhirnya dikasih pesan, ya. Faedahnya ya, al-faedatul ula. Ya, sekurang. Tadi yang diwakilkan sama Ustaz Firdaus dan Ustaz tadi mungkin apa namanya, untuk bahasanya itu ini kan yang bisa yang paham bahasanya. Nah, kalau anak ini tak paham bahasanya apa nih, atau ngomong apa, anak ketawa-ketawa aja karena lihat tingkah Hangkong kan. Nah, kalau bisa nanti itu ada faedahnya. Pertama, tadi seperti apa namanya sampaikan Ustaz Firdaus sama Ustaz Eri, kemudian dikurangkan ketawanya ketika sudah masuk podium itu, ketawa itu udah hilang. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Tambahan, biasanya kalau pentas seni itu seperti yang disampaikan Ustaz Firdaus tadi, yang pertama mimik wajahnya, tangannya, gerakannya itu. Dan antum ini punya pemeran masing-masing. Seperti siapa tadi, Syekh Jailani ya. Syekh Jailani ya cukup menghayati peran dia. Bagus ya, bagus. Dan untuk yang belum hadir ya, belum tampil ya, dihayati tugas antum masing-masing ya. Gerak tangan antum, wajah antum, mimik wajah antum. Kemudian yang terakhir, saya minta tolong sampaikan dari tim ini ya, sampaikan pesan moralnya apa, pesan moral ya, pesan moral dari ini sebelum ditutup ya. Tuh, dan semua grup nanti menyampaikan pesan moralnya ya. Foto mungkin sekian saja. Tidak boleh mencuri, karena mencuri adalah seburuk-buruknya perbuatan. Sebagaimana pepatah mengatakan, bi sama taf'alu as-sariqah. Seburuk-buruknya perbuatan adalah mencuri. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu untuk peserta dari tim Asy-Syafi'i dengan kategori drama dengan judul mencegah kesyirikan. Kepada peserta kami persilahkan untuk naik ke podium. Perkenalan dulu. Ini mereka perkenalan lo, habis mereka perkenalan ini nanti antum makin perkenalan dulu, nanti Ana bilang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai pemain pengisi kajian. Nama saya Fathul. Nama saya Ahmad Elebri. Peran saya sebagai makmum. Nama saya Nur Ali Parianto. Dengan saya menjadi perokok. Nama saya Chandra Setio Lustia. Peran sebagai makmum ahli bin'ah. Nama saya Muhammad Ulama menjadi makmum ahli bin'ah. Nama saya Hafiz, pemeran saya jadi ahli makmum. Kamu ahli bid'ah. Nama saya Rizky, peranan sebagai pencegah kemungkaran. Nama saya Noval menjadi ahli bid'ah. Nama saya Muhammad Idris sebagai pencegah kemungkaran. Nama saya Hijam menjadi ahli bid'ah, makmum ahli bid'ah. Yang kita akan mulai pembahasan kita tentang syirik akbar. Yang pertama, syirik akbar termasuk menyembah kuburan. Yang kedua, pembahasan tentang tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Menurutnya menyembah kubur agar kita bisa mendapat keberkahan kubur. Ayo semuanya membalik satu rakaat. Kita akan berdoa untuk meminta pertolongan kepada orang kubur ini, karena di kubur ini orang soleh, dan kita akan meminta kepadanya harta dan keselamatan. Mari kita berdoa sama-sama. Wahai penghuni kubur, apa yang kita lakukan itu, apakah itu kemungkaran? Karena kami menyembah kuburan. Apakah kita harus mengetahui memberitahu mereka untuk mereka bisa kita tahu mana jalan yang benar dan mana yang batil. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku berasal dari kajian jadi kami datang sini untuk memberitahu Memberitahu apa? membuat pemungkaran. Kami tidak membuat pemungkaran. Kami mengikuti nenek moyang kami yang kami cintai. Karena ini ajaran kami dahulu. Kami tidak bisa meninggalkannya. Karena ini merupakan perbuatan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan hal yang seperti ini. Tapi tunjukkan bukti dahulu sebelum kalian ingin tunjukkan bukti. Jika tidak, kami akan memarahi kalian. Ada juga disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ana syuraka al-syirki man amila amalan ana syurakati ma'i ghairi qarabtuhu wa sifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah yang paling tidak menentukan sekutu barang siapa yang membuat amalan di mana dia menyatukan aku dengan lainnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Riwayat Muslim. Astagfirullahaladzim, ternyata anak banyak salah sini. Anak menyembah kuburan dan mensalah pemahaman terhadap akidah solehah. Semuanya berhenti melakukan kemungkaran ini. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan seperti ini. Gara-gara kamu sudah mengetahui ini yang mana yang salah dan mana yang benar, jadi kamu ikuti aku. Tapi apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Yang depan diam. Kenapa kalian di sini semua? Ha? Katakan ada dari jauh kamu yang merokok. Memang nggak boleh merokok. Nggak boleh, dalam hadis ini disebutkan tidak boleh. Mana dalilnya? Hah? Santai aja. Mana cepat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan merokok ini merupakan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka berhentilah merokok. Astagfirullah. Boleh rupanya merokok ya? Karena dari itu disebutkan hadis lain bagi orang yang bermaksiat, orang itu cemburu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yaqulu wa bayyatullahi an ya'tiyal mu'minu ma haram Allah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cukup cemburu. Cemburuan Allah itu adalah apabila seorang muslim atau mukmin melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah. Muttafaqun alaih. Jadi kalau kamu sudah tahu mana yang salah dan mana yang batil, maka ikuti aku untuk mengikuti kajian Syekh. Assalamualaikum ya Syekh. Saya mendapatkan beberapa orang yang melakukan kemungkaran dan kami menasihati mereka dan mereka pun sudah mengetahui mana yang salah mana yang benar.
Sekian dari kami Jumat ini yang bisa dapat kami tampilkan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tidak boleh bagi seorang muslim itu menyembah kuburan. Karena apa? Menyembah kuburan itu adalah perbuatan yang syirik, bisa mengeluarkan seorang ke Islam. Yang kedua, dilarang dalam agama Islam itu adalah merokok, karena pada ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada merokok. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya dan bagus. Saya tanya dulu ke yang punya ini semua. Ini berdasarkan pengalaman atau pernah nonton atau pengalaman? Nyoba lihat ya untuk Habib pernah menonton atau pernah melakukannya? Pernah nonton. Bagus ya, cukup bagus dan kompak ya, luar biasa ya, bagus dan mantap. Terima kasih kepada Ibu sudah menambahkan komentar. Mungkin ada lagi komentar dari yang lain. Ibu yang lain. Bismillah. Menambahkan sedikit. Alurnya sudah alhamdulillah bagus ya. Sudah tertata ya. Kalau yang lainnya tadi ya. Berikan dulu. Tidak apa-apa. Dimatikan ya tempat antum. Ya. Jangan ada yang cengenges bagian timnya. Yang lainnya sudah pada serius. Sudah pada full ekspresi dengan gaya-gayanya seperti benar-benaran menyembah kuburan. Ya. Antum Syekh siapa namanya? Habib siapa? Umar. Habibi. Jadi ini mulai sekarang kita di bagian Habib Nopal ya? Oh. Ya, bagus. Diambil ya pelajarannya. Ya, jangan sekedar untuk ditampilkan. Ya, yang lainnya juga diambil pelajarannya. Apa yang ditampilkan oleh teman-teman antum ini banyak bisa diambil faedahnya. Ya. Antum yang terutama yang memerankan juga paling terdepan untuk mengamalkan apa yang sudah antum lakukan dan antum pelajari. Itu dari Ana. Terima kasih. Terima kasih kepada para guru yang menyampaikan komentarnya. Yaitu dari mana? Dari tadi. Ya, kepada para peserta dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafarul Fikhan Gentara. Saya berperan menjadi MC. Nama saya saya sebagai penjawab. Nama saya Muhammad Laki sebagai penjawab. Satu, dua, tiga, hidupkan dulu. Dari kelompok Al-Lail akan menyampaikan pidato yang pertama keutamaan untuk ilmu. Untuk ilmu itu wajib bagi kaum lelaki dan perempuan, dan juga dengan menuntut ilmu dapat memudahkan bagi kita dalam menuju surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan siapa yang menempuh jalan dalam rangka menempuh ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menuntut ilmu juga memiliki adab-adab yang harus diterapkan oleh para penuntut ilmu. Dan apa sajakah
adab-adab tersebut. Berikut beberapa adab yang menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh ahli astronomi. Pada penuntutmu yang harus ditetapkan. Yang pertama, mengikhlaskan di atas Allah Ta'ala. Jadi di dalam poin ini kita dapat mengikhlaskan suatu perbuatan yang diniatkan kepada Allah. Jika tidak kepada Allah, maka tidak baik perbuatan tersebut. Poin kedua, mengenal kedudukan di dalam syariat dengan baik, yaitu kita harus mengenal syariat dan pelajaran kaidah-kaidahnya dan pelajari manfaatnya. Kita tidak mengambil ilmu dari orang yang berusaha karena itu dapat mengecewakan atau salah paham. Yang ketiga, berperilaku baik dalam menuntut ilmu. Poin keempat, tidak boleh bersikap santai. Mengapa kita tidak boleh bersikap santai? Katakannya santai saja tidak boleh, apalagi dilempar. Dan jika ini tersebut ilmu, maka termasuklah dia orang yang menggunakan ilmu. Seperti perkataan para ulama, ada yukrimin ilma, ada yukrimuhu yukrimin. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ia tidak akan dimuliakan oleh ilmu. Yang kelima, menghargai ketika guru berbicara. Karena tidak berkah ilmu ketika guru berbicara, kita melakukan sendiri seperti orang yang tidak memiliki adab. Lalu apakah boleh di dalam majelis atau menuntut ilmu? Boleh dalam bermalas-malasan atau lalai. Berikut yang akan disampaikan oleh Akhiraf. Tidak boleh bermalas-malasan di dalam belajar. Berdasarkan perkataan ulama yang berbunyi, la ya'lamu birohatil jasad. Ilmu tidak akan diraih dengan jasad yang bermalas-malasan. Dan juga Allah tidak menyukai sifat orang yang bermalas-malasan. Juga tidak ada mendatangkan kepada kesilan dengan bermalas-malasan. Isilah waktu luang kita dengan hal yang bermanfaat seperti ngaji dan lain-lainnya. Syukur untuk Akhirafan dan Akhirafin yang telah menjelaskan pertanyaan yang telah disampaikan. Berikut syukur tidak semua orang yang telah memperhatikan atau menghargai yang disini pidato kami. Mengakhiri pidato ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Nanti abang kasih tahu Pak. Tenang ya. Ini apa? Tulisannya podcast. Isinya bagus ya. Dia menyampaikan hasil kolaborasi apa yang dia belajar untuk kajian bagus. Cuma agak garing ya, karena mungkin disampaikan ya faedah, satu orang menyampaikan faedah. Atau siapa yang punya konsep ini? Idenya siapa? Idenya Gofur. Berapa peran yang ini satu kelompoknya berapa orang? Ada 9. Ada 9. Yang nampil 3 saja. Yang lain? Yang lain apa perannya? Penonton. Mendoakan. Ya. Yang minimal itu peluang memahami. Kalau pentas seni itu semuanya berperan, punya peran masing-masing. Makanya buat kelompok, ya, begitu. Semuanya berperan, ya. Oke, sekian dari. Terima kasih kepada Ustaz Didi dan teman-teman. Ada komentar lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tadi sepertinya podcast ya, ya. Kalau salah apa? Lebih asalnya tadi itu dihafal ya. Jadi pembawaannya itu bisa santai tapi jelas. Tapi kalau aku baca yang audio yang teman-teman ambil di sini ini tidak terbawa suasana dan waktu. Jadi kalau aku misalnya sudah hafal atau udah bisa secara langsung menyampaikannya itu lebih tinggi.
Tapi ini Masya Allah, untuk antum yang sudah berani tampil itu sudah bagus sekali, sudah berani untuk menunjukkan diri antum di depan kepada teman-teman antum yang lain, ya. Kelompok antum itu insya Allah mendoakan antum, ya. Antum aja diamanahkan bertiga ini untuk di depan. Masya Allah. Ya, mungkin itu dari anda. Ya, sekolah. Ya, terima kasih kepada para juri yang komentarnya. Ya, Masya Allah. Dan terima kasih para peserta sudah menampilkan ya pentas seninya. Ada lagi. Silakan. Sebenarnya tuh mau gimana pun antum ke depan tuh, namanya udah pentas seni, mau antum pidato, mau antum podcast, antum bisa membuat itu menjadi menarik. Contohnya nih, antum Firhan sebagai pertanyaan, Ustaz, bagaimanakah cara mengatasi ini? Dijawablah oleh Ustaz ini, contohnya dengan hadis, dengan dalil, ya. Seperti antum benar-benar tidak tahu sesuatu itu, antum bertanya dengan benar-benar pengen tahu. Jadi dengan gayanya itu membuat teman-teman antum itu juga mendengar. Kalau antum cuma membaca buku, yang lain itu mungkin asik sendiri. Tapi kayak tadi, oh Ustaz, gimana dengan peristiwa ini? Bagaimana tanggapan Ustaz? Oh ternyata begini dan begini, dengan dalil yang disampaikan, ya. Jadi semuanya itu bisa dibuat menarik dengan gaya antum masing-masing. Nah, mungkin itu pesan dari Ana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Asadul Ahmad, kepada Asadul Ahmad dipersilahkan untuk naik ke panggung. Saya mulai salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Asadul Ahmad ingin menyampaikan drama tentang pentingnya menjaga kebersihan. Perkenalkan, nama saya Abdul Haidi. Tugas saya sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Setiawan sebagai santri baru yang nakal. Perkenalkan, nama saya Hendra Saputra, pemeran sebagai nasihat. Perkenalkan, nama saya Paul Pertama, saya berperan menjadi jaga kantin. Perkenalkan, nama saya Al Koli sebagai sandi lama yang nakal. Pada suatu hari, ada seorang santri bernama Koli dan dia sangat nakal di pondok. Dan pada saat itu ada salah seorang santri baru yang sangat nakal sekali. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Silakan, mana ada Koli? Nama siapa? Anasi dari Melawi, untuk dari Mangau bisa. Malam pun tiba, mereka pun bersiap untuk pergi kantin. Mana Pit? Kamu kantin? Wait, Pit. Jadi kan kantin. Mereka pun pergi menuju kantin. Kemudian mereka membeli minuman dan permen di kantin tersebut. Woi bang, woi apa? Bang, nggak beli bang. Suara
Bang, mana beli permen sama air zam-zam ada bang? Aduh, Bang. Baik, Bu. Bang, jangan nih itu ada bulan baru bang. Berapa nih bang? Mahal loh. Ya. Oh beli aja bang, nggak mau. Belinya, beli itu dua. Apa ini? Lagi tahu. Atau ada duit bang, 2.000. Masuk bang. Tuh bang, makasih bang. Jessica. Sao disebut Dan walaupun melihat perbuatan mereka tersebut, lalu Allah datang menegur mereka berdua. Assalamualaikum. Gimana ya? supaya kejadian sempat serangan. Oh, ini udah senior. Ada ekor ikan sempat sembarangan. Motor lah, motor ini, motor. Masih tangan bang. Dari Nabi Muhammad At-tawaru bisyatul iman. Suci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kita tuh harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita nih. Tengok nih, motor. Beneran kalian mau sembarangan. Kan motor jadinya. Ya, Tanya bang, tanya bang. ya. Begitu ya. Assalamualaikum. Salam. Oh. Lalu mereka membuang sampah tersebut ke dalam sampah. Aduh. Ini terlalu dekat deh. Itu. Wahai teman-teman semuanya, marilah kita selalu menjaga kebersihan pondok kita agar terlihat bersih dan terlihat indah. Sebelum menutup acara ini, izinkan Anda menyampaikan sebuah pantun. Terpaksa pagi-pagi, tidak lupa memberitahu
penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang salah satunya itu adalah merupakan kesucian, yakni kebersihan ini juga termasuk kesucian. Dan di dalam hadis lain dikatakan yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman, hadis riwayat Muslim. Maka bagi para hadirin sekalian untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, karena kebersihan itu indah. Dengan kebersihanlah kita dapat menikmati halaman kita ini. Sekian dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komentar. Mau persahabatan. Pesan moralnya bagus. Ya, pemerannya pun ya bagus. Mudah-mudahan tidak hanya yang tampil ya, tidak hanya yang tampil malam ini. Ini cukup sebenarnya kalau untuk sebenarnya masih bisa banyak dikembangkan ini. Ya, berapa jumlah anggota? Hanya berlima, 9, 4-nya? 3-nya itu, 1 orangnya belum datang. Oke. Satunya adalah ini. Ya tadi sudah diperankan, kemudian disampaikan faedahnya. Ini bagus ya, dengan tema pentingnya menjaga kebersihan. Mudah-mudahan santri-santri yang hadir malam ini mendengar. Ya, tidak lagi nanti kelihatan depan kantor, depan kelas, di kantin, di tempat duduk sana itu banyak ngasih-ngasih antum. Ya, ini tanggung jawab semua sebagai santri yang baru dan santri yang lama. Ya, santri yang baru tidak boleh membawa kebiasaan buruk di luar di sini, ya, buang sampah sembarangan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Mungkin itu dari anak. Terima kasih Pak Ustaz Juli. Mungkin ada lagi yang berkomentar Pak Juli. Silakan ya, sedikit lagi ya. Jadi kasusnya sama ya. Jangan membelakangi pamerannya. Jadi kalau antum mau berbicara satu sama lain itu harus nyamping. Biar di depan sini lihat. Kalau antum berhadapan, antum 1-2 sini, yang satu ke belakang, yang satu udah kelihatan, ya. Dan jangan di situ juga. Kalau antum sudah belanja misalkan, antum langsung ke tengah. Biar Hendro itu nasihatinnya di tengah. Biar juga ada kelihatan sampahnya dan antum terakhirnya mulai mungut, ya. Paham? Nah, itu yang lain juga gitu ya. Jangan membelakangi, kalau bisa nyamping ya, biar kelihatan kameranya. Sekian dari Ana, terima kasih. Baik, ada lagi komentar? Menambahkan sedikit ya, yang dapat disampaikan Ustaz Ferry. Jadi jangan membelakangi kamera tuh, ya, dan nampak. Ya, kalau tuh ngambil posisi dari samping. Kalau ada saran nanti kalau yang ada MC yang lainnya tetap berdiri di atas panggung. Biar nampak yang duduk, ya, biar nampak semua pemerannya, jadi ada alurnya nampak. Ya, untuk terkait sampah ini sangat bagus disentuh untuk malam ini, ya, terutama untuk santri baru. Perhatiannya, kalau antum buang sampahnya dibuat solokan, kadarullah itu mampet, kadarullah banjir, itu antum bisa menghasilkan namanya dosa jariah, ya, berdosa tuh, membuat mudarat yang besar. Yang lainnya banjir dampak dari antum buang sampah di selokan, ya. Itu selokan depan kita tuh ada berapa sampah itu bisa diambil nanti kalau selesai acara, ya. Jaga kebersihannya. Mau anak baru mau anak lama sama-sama kita jaga, ya. Pondok kita jaga kebersihannya, ya. Antum yang menyampaikan ini adalah orang yang pertama berperan aktif, ya, mengajak teman-teman antum yang lainnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin cukup itu ya komentarnya. Takutnya nanti kemalaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok An-Nasr menampilkan drama yang bertemakan tiga sahabat nakal. Saya Muhammad Fauzul Abdullah berperan sebagai santri Kosaku nomor 6. Saya Muhammad Al-Arif berperan sebagai Ustaz. Saya Wendy Adnan Putra berperan sebagai MC. Saya Muhammad Iqbal Hadi berperan sebagai santri Kosaku. Saya Duka Andra Pratama berperan menjadi santri nakal. Saya Desa Rika Prayoga berperan sebagai salah satu santri nakal. Saya Muhammad Purnama, saya berperan sebagai santri nakal. Mga pali, nanti ya tunggu apa-apa ya. Sebuah pondok pesantren. Di pondok tersebut terdapat 3 orang santri yang bersahabat. Akan tetapi mereka merupakan santri yang nakal, jejak. Setelah salat zuhur, mereka bertiga pun berkumpul di tempat tongkrongan mereka. Ini kalian kenal. Semua kalian aja. Pokoknya kalian jaga sendiri. Setelah itu mereka pun pulang ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Ketika semua santri sudah tertidur, mereka pun berkumpul dan bersiap-siap untuk kabur. Gimana lo? Siap belum? Siap. Sebelah. Ketika mereka akan kabur, ada 2 santri yang sedang ronda yang melihat mereka. Woi, di sana. Wah, buat lah, minat kawan. Kawan, kita lari. Kemudian santri pelaku mendatangi mereka. Salah satu santri mereka ada yang terjatuh. Mana teman-teman kamu yang lari tadi? Mereka kabur, Bang. Besok kami laporkan kamu ke Ustaz ya. Diam kamu. Sekarang kamu pulang ke kamar.
Kemudian kamarnya lanjutkan roda untuk mencari satu yang datang. Kalian ini sekarang kalian berdua pulang ke kamar. Buat. Setelah itu santri Osaku yang roda pun melapor ke Ustadz. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ada apa? Tadi Ustaz. Biar jelas ada santri yang kabur lewat dinding kanan Ustaz. Mereka bertiga, ada 3 orang yang kabur Ustaz. 1 orang yang terjatuh dan 2 orangnya berhasil kabur. Akan tapi mereka bertiga sekarang sudah berada di kamar Ustaz. Oke, besok panggilkan dia untuk menghadap kepada Ustaz. Nah, Ustaz. Terima kasih. Keesokan harinya, mereka pun dipanggil ke kantor oleh Abang Osaku untuk menghadap Ustaz. Astagfirullah. Kalian ini dah berapa kali Ustaz ingatkan, kalau mau keluar jajan izin terlebih dahulu. Sebenarnya Ustaz ini tidak memarah kalian, tapi kalian ini melakukan kesalahan, yaitu melanggar peraturan pondok. Jadi jika kalian melakukan sekali lagi, maka Ustaz akan memberikan kalian kop. Faham tuh? Jangan ulangi. Siap. Kali ini bisa maafkan. Kalian berdua berjumpa. Setelah dinasihati Ustaz, mereka pun menjadi santri yang baik di pondok itu selamanya. Waalaikumsalam. Mau kemana kalian? Mau ke masjid. Insyaallah. Silakan. Berita yang dapatkan dari drama ini ialah setiap manusia itu melakukan kesalahan. Sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan ialah orang bertobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairu khata'in at-tawwabin." Setiap manusia itu melakukan kesalahan. Sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan yaitu orang bertobat. Sebelum ditutup, kami akan melantunkan satu pantun. Wabil topik melaju tak berdaya, santri salam dibenahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana para juri ini berkomentar? Silakan.
ini tema yang kemarin ya kan? Ada modifikasi sedikit karena lihat. Nah, tapi bagus, alhamdulillah. Cuman ada beberapa kayak seperti kejauhan sampai ke sana. Nah, karena kamera tak sampai kan. Malah itu ke sana orang merekamnya. Nah, nanti jangan sampai sini saja. Apa ada yang ini biar enak untuk merekamnya. Adapun yang lainnya sudah bagus, insyaallah. Tapi kalau Ustaz itu tak pakai sopan biasanya. Nah, ini setara kejauhan. Begini ya. Oke, insyaallah baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sudah menambahkan komentar. Ya, bagus sekali penampilannya dan kompak, dan ya kurang lebih seperti ini. Kalau pentas seni ada artinya, itu adalah teater itu seperti alat-alat peraga tadi. Ya, yang dinilai dalam pentas ini adalah perannya, kemudian yang disampaikan di tema itu, kemudian teaternya, yakni barang-barang yang digunakan, barang dan benda seperti meja, lampu, kemudian tadi ada yang bawa apa, kayak security yang untuk mukul dan perlengkapannya, ya, dan juga pesan moral, ya, apa yang dipesankan oleh ustadznya bagus sekali. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Ini adalah kejadian yang nyata seperti itu di pondok pesantren, persis apa yang disampaikan, ya, kelompok Al-Nasr, ya, cukup bagus. Barakallahu fiik. Sekian ya, kompor gas. Ya, terima kasih atas komentarnya Ustaz Jibril, Ustaz Ferry. Sedikit menambahkan. Anak tanyakan dulu ya. Antum mau dibuat lucu dan gimana caranya? Jadi kalau antum mau buat lucu itu seharusnya pas mereka bertiga itu mau, misalkan nih mereka bertiga dari samping kanan, antum berdua ronda sebelah kiri. Nah, contohnya seperti di film-film kan, yang satu, kamu ke sana, dah, gitu, ya. Jadi pas itu, pas bertemu, yang satu terjatuh kayak slow mo atau musuh, wah, gini. Nah, biar kelihatan seperti lucu, tidak selalu tegang benar, ya. Dan selalu dipentas di tengah, ya. Jangan pernah kemana-mana, kasihan kameranya. Nah ya, mungkin itu dari anak, karena semuanya fakta ya, kan? Ya, yang pernah merasakan semoga sudah bertobat ya. Itu dari anak, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Ankabut akan menyampaikan sebuah drama yang bertemakan tentang akibat begadang. Saya Muhammad Pangestu sebagai MC. Saya Muhammad Wiki Sudari berperan sebagai Pak Guru. Saya Muhammad Zafran Anzat berperan sebagai murid. Saya Ustaz Hakim berperan sebagai Agus. Saya berperan sebagai murid. Saya Muhammad berperan sebagai bapaknya Agus. Saya berperan sebagai murid. Saya berperan sebagai murid. Untuk hari yang cerah, anak-anak sekolah untuk menimba ilmu. Mereka datang di awal waktu, tetapi tidak dengan anak yang Matikan. Dah. Di suatu hari yang cerah seperti biasanya, anak-anak pergi berangkat menuju sekolah untuk menimba ilmu. Mereka datang di awal waktu dengan penuh semangat.
tetapi tidak dengan anak yang satu ini, namanya Agus. Agus, bangun Agus, bangun. Udah jam berapa ini? Wah, bangun sangat. Mandi cepat. Udah mandi. Tolong, kita cara ngajarin sekarang. Agus pun pergi menuju sekolah. Jadi makan. Oh. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pasti dulu ya. Sikit Ramadan. Ada Pak. Joko. Ada Pak. Ada Pak. Agus. Loh, Agus mana nih? Mana dia? Kamu ini kenapa telat? Yaudah sana dulu. Dengan gitu ya tadi. Anak buka buku halaman 55. Sudah? Kerjakan soal bagian A. Bapak tinggal dulu ya. Ketika keluar dari kelas, Agus pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk tidur. Agus, bangun. Kamu ini kenapa tidur di kelas? Kenapa ngantuk? Kamu tidur jam berapa? Kenapa antum begadang? Astagfirullah, antum ini masih kecil begadang. Tidak bagus kamu untuk kesehatan. Jangan gitu lagi. Oke anak, pelajaran dari ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa qiraatul majelis. Sudah. Barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, berpulang. Yang pertama, termasuk adab yang buruk adalah tidur di dalam kelas saat guru sedang menjelaskan. Faedah yang kedua ialah hendaklah seorang itu tidak berdagang kecuali untuk mengerjakan hal-hal yang penting saja. Yang ketiga, sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah tidur di awal waktu dan bangun kembali di sepertiga malam untuk mengerjakan qiyamul lail dan sholat witir.
Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cabut ya cukup bagus karena semuanya berperan. Berapa jumlah anggotanya? Berapa jumlah? 9 orang. Alhamdulillah ya. Cukup bagus berperannya. Ya semoga tidak ada Agus di sini ya. Di pondok pesantren tidak ada Agus dan jangan sampai ada Agus yang lebih parah. Agus double, Agus itu ini jangan sampai. Ya. Mungkin itu dari. Kemudian satu lagi untuk kelengkapannya teaternya bagus sekali, ada meja, ada dilengkapkan tadi, kemudian semuanya berperan semua ya cukup bagus ya. Baik, terima kasih kepada dan yang selanjutnya sedikit dari anak untuk ketika antum tampil itu udah naik awal karena kan terjadinya karena itu untuk mengamati nilai. Jadi antum tuh kayak kalau antum casting di film itu banyak cut gitu. Setiap ketawa satu orang cut, setiap ketawa satu orang cut. Nah, jadi itu betul-betul mendalami pemeran antum tuh, ya. Kemudian yang lainnya ada bagus, cuman tadi kurangnya itu untuk kelasnya tadi kan baru muncul. Jadi kalau bisa itu ada apa namanya orang-orang di belakang layar yang siap ketika itu sudah selesai. Tadi Agus tidur, pergi, bapaknya pergi juga bawa kasur. Nah, pemeran belakang layar itu langsung bawa meja dan segala. Itu berani berkobok itu. Ada lagi? Cukup ya, terima kasih kepada para juri telah menyampaikan komentarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bogor Raya sebenarnya merayakan Terpen Aki yang akan dibagi menjadi 2 bagian. Perkenalkan, nama saya Bagas Merdeka sebagai MC. Ana Nafal Abdul Ghafur. Ana Muhammad Yusuf. Ana Rahmat Al-Fatih. Ana Muhammad Al-Bari. Ana Fatih Syah. Ana Muhammad. Ana Rahmat Al-Fatih. Ana Muhammad Abdul Azhar. Allahu Akbar. Pemirsa, dari tayangan ini kita bisa mendapati bahwa salah satu makmum melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan ketika sholat, yaitu mengangkat pandangan ke atas dan menoleh tanpa ada keperluan mendesak. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah orang-orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke atas langit saat berdoa dalam sholat, atau kalau tidak, pandangan mereka akan benar-benar dicabut. Aisyah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kantin. 2,5. Boleh. Kawan mah, enak kayaknya. Alhamdulillah. Mereka makan sendiri kepada selesai. Pada tayangan ini hendaknya seorang santri membuang sampah pada tempatnya. Karena dikhawatirkan akan diikuti oleh santri lain dan dapat menyebabkan dosa jariah. Action. Kenapa antum buang sembarangan? Emangnya apa? Ada masalah? Tidak boleh lama, sampah itu pada tempatnya. Gimana mau pada tempatnya? Kita sini dari tempat. Buang di tempat sampahnya, belakang. Capek, malas. Daripada kita kayak gini, mendingan nanti. Ayo. Iya mah, sederhana, tinggal di atas. Bagaimana aja yang ada? Oke. Yuk. Cut. Pada tayangan ini, hendaknya seorang santri dilarang gosok sendal. Dikhawatirkan pemilik sendal tersebut tidak ridho, sehingga pelaku gosok tersebut mendapatkan dosa. Action. Siang yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faedahnya ialah apabila seorang sedang sholat hendaknya khusyuk karena dia sedang menghadap kepada Allah SWT ketika dia sholat, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak dilakukan ketika sholat. Yang kedua, hendaknya apabila seseorang makan dalam keadaan duduk, tidak berdiri dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, hendaknya seseorang mengenakan pakaian atau miliknya sendiri, tidak memakai barang-barang tanpa izinnya atau disebut menggosok. Nah, syukur. Oke, temanya cerpen pengaku ya. Kenapa nggak
aktivitas di bawah sampai nomor 2 yang itu lebih bagus. Berarti konsepnya seleksi sound ya bagus ya, cukup bagus dan semuanya berperan. Dan ini konsep yang beda sekali dan luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan lagi nih. Semuanya berperan ya. Dan bahasa yang digunakan yang tidak ngegas ya, tidak ngegas karena dalam Indonesia itu antara yang dan bisa itu ngegas semua. Ya, bagus ya, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ada lagi? Ini ide siapa? Yang buat ini. Ya, masa tidak tum semua. Mungkin ada yang mencetuskan. Siapa pencetusnya? Pencetusnya siapa? Algi. Pencetusnya? Abang Nopal. Antum ya? Dapat dari mana ide ini? Hah? Masukan. Ini apa ya? Lihat seperti di UFIT TV ya. Yaitu orang diam langsung pusatnya ngomong Amin Terbais bagus Masya Allah, cuma nanti yang MC nah jadi lebih ketika menyampaikan itu lebih mantap lagi. Mantapnya lagi itu ngomong di sini nih depan orangnya tadi itu. Nah tuh ngomong di situ tuh kayak Mas Amin Terbais itu lebih bagus. Kemudian tadi kan yang sini disebutkan makam diri. Nah itu kan kalau dari makam diri itu paling inti itu. Guys itu buang sampah, oke Masya Allah, bapak-bapak yang lain mantap semuanya. Barakallahu fikum. Ya, ada lagi. Alhamdulillah dari sebuah kegiatan ini yang agak beda ya. Hampir matang ya, kurang matang ya. Kalau bisa tadi betul kata Ustaz Kevin, MC-nya berjalan ya, langsung menerangkan kejadian ini ya, itu seperti itu ya. Tadi udah disinggung dia makan berdiri, kenapa tadi disinggung juga sebagai makannya berdiri kan nggak boleh makannya berdiri. Itu sering kejadian juga di pondok, bukan hanya membuang sampah ya, makan berdiri, makan berjalan sambil berlari, itu juga disinggung ya. Kami nunggu tadi, kenapa ini tidak juga dikomentari ya, kok makannya berdiri. Lupa tadi konsep ya kan. Jadi dari pengelolaannya itu belum, makanya sebenarnya duduk, tetap duduk tadi harusnya ya, nggak apa-apa, masalah itu udah bagus, langsung kita berani. Alhamdulillah ya, insyaallah lebih kedepannya lebih top lagi ya, ini udah bagus apa. Syukur jazakallahu. Ya, terima kasih kepada para juru dan menyampaikan komentarnya. Ada lagi udah cukup ya, karena udah terakhir ya Alfa dan kita tunggu nih. Kita tunggu. Masya Allah. Mana nih Alfa? Udah siap Alfa. Ya, pada tim Alfa kita sedang untuk bagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Alfa ingin menyampaikan drama suka tentang senyum seputar kesalahan sholat. Perkenalkan, nama saya Dede Akmal Habibi, saya sebagai MC. Kenalkan, nama saya Harun, saya sebagai pemeran makmum. Kenalkan, nama saya Fatimah Tama sebagai makmum. Kenalkan, nama saya Umar bin Salam, saya
dari makam Kemudian nama saya Ahmad Undani, saya berperan sebagai umum yang bermain. Kenalkan nama saya Senianto, saya sebagai berperan makmum. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan sebagai Pak Ngobrol. Perkenalkan nama saya Abang, peran saya sebagai makmum yang mengobrol. Perkenalkan nama saya Fadil Otela, saya berperan sebagai lokasi. Pada suatu hari, siapa pemuda yang ingin melaksanakan salat berjamaah di dalam salat. Setelah itu datanglah seorang muazzin yang ingin mengadakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setelah muazzin mengadakan azan, datanglah para pemuda yang ingin melaksanakan salat berjamaah. Diam. Itu jangan ajak ngomong. Setelah para pemuda datang yang ingin melaksanakan salat berjamaah, muazzin pun langsung diri dan mengumandangkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setelah muazzin mengumandangkan iqamah, imam pun mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Setelah imam mengucapkan takbir, dengarlah para pemuda yang salat berjamaah sedang berbicara. Kau dah habis dengar belum? Belum, kau udah gak? Dah lah, dah kerja. Kau ambillah. Mumpung ada sendal aigat. Mumpung belum banyak orang. Enggak lah, aku takut ketahuan sama orang yang punya. Mending kau balikkan ya sendal itu. Apa lah kau ini? Takut amat. Allahu Akbar.
Bismillah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Para hadirin sekalian, baru saja kita menyaksikan suatu kesalahan di dalam sholat, yang mana tidak mereka sadari mereka telah merusak sholat-sholat mereka. Dan kita tadi melihat ada salah seorang dari mereka yang tidak merapatkan sholatnya, dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Anas radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min iqamatis shalah." Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Luruskanlah barisan atau luruskanlah saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk dari salat berjamaah." Dan tadi ada juga salah seorang dari mereka yang mengangkat kepalanya mendahului imam. Dan Nabi SAW juga bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam dalam salatnya, bahwasanya Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Setelah itu imam pun bertanya kepada mereka, siapa kalian sholat dengan baik? Angkat tangan. Setelah imam menanyakan kepada para jamaah yang sholatnya main-main, imam pun menyuruh para pemuda tadi untuk mengulangi sholatnya. Yang sholat main ulangi, dipimpin sama yang baju hitam.
Faedah yang dapat kita ambil dari drama singkat ini adalah yaitu 1. Tidak boleh mendahului imam. 2. Larangan menggunakan pakaian menutupi mata kaki atau isbal dalam rangka kesombongan. 3. Meluruskan shaf merupakan salah satu dari sholat berjamaah. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang lebih dengan penampilan yang sebelumnya, cuma yang sebelumnya ada cuts ya, cuts di dalam materi. Kalau ini kan diselesaikan dulu prakteknya baru di. Kalau Anda boleh saran, tadi kan sudah beberapa kali kami sampaikan MC itu kalau bisa aktif mendekati pemeran-pemeran yang dimain, ya. Jadi bisa kelihatan di situ sambil dulu sambil menerangkan ini keadaan sholat ya. Salah tadi seperti ini dan itu ya, itu udah bagus semuanya, dan suaranya jelas lantang untuk menyampaikan karena itu berupa ilmu ya. Masih banyak dalam kesalahan-kesalahan sholat ya, bisa disampaikan seperti apa melewati orang yang lagi sholat, itu yang banyak kita dapati juga ya. Anak-anak baru kalau antum yang sudah lama ya, ingatin ya, sampaikan apa yang telah antum pelajari. Anak lama ini menyampaikan kepada siapa? Anak baru ya, bahwa melewati orang soleh itu tidak boleh ya. Antum tadi belum ada ya contohnya, dan banyak lagi contoh dalam keadaan sholat terkaitnya. Itu dapat bagus untuk rapi, kompak, serius mukanya ya. Alhamdulillah, cuma nanti kurang MC-nya kalau bisa tadi ke situ pas momennya ya. Kalau bisa langsung bergabung juga, jangan macam komentator jadi MC-nya ya. Dan syukur dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz Firdaus. Ada lagi? Tambahan ya, karena ini terakhir dan ini luar biasa ya, semuanya dari kelompok pertama sampai kelompok yang terakhir ini ternyata selama ini santri ini baik yang lama dan baru semuanya berbakat dan kreatif. Alhamdulillah ya, memerankan berbagai macam ya aksinya luar biasa ya. Mudah-mudahan ya kegiatan seperti ini ya terus kita adakan ya. Dan semuanya berperan ya. Untuk kelompok-kelompok yang lain tadi yang belum berperan semuanya wajib berperan. Karena itu termasuk penilaian. Dan komentar untuk kelompok Al-Fat ini ya bagus luar biasa, semuanya berperan. Ya, kemudian ada kekurangan-kekurangan yang disebut oleh para juri ini untuk memperbaiki ke depannya. Cukup bagus, antum sudah boleh tampil, sudah menunjukkan ya peran-peran antum luar biasa. Insyaallah, barakallahu fiik. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ustaz untuk menyampaikan yang selanjutnya. Itu tolong apa tuh namanya tuh? Junior itu jangan dinaikin sebanyak orang. Ya, nanti patah. Ada komentar tambahan? Dan tim ya, kepada tim, kepada panitia, kepada pemimpin, kepada juri, para juri, dan juga kepada para hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam acara ini ya. Karena sebagai ketua panitia meminta maaf sebesar-besarnya kalau banyak kesalahan ya yang kita dapati. Tolong tenang sebentar semuanya ya, tenang sebentar. Yang lari-larian anak suruh maju depan nih. Mau maju depan? Ya, baik. Sebelum anak akhiri ya, nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya ya. Pesan moral ya, kenapa kita adakan drama ya, karena ini antum buat mengajarkan kepada antum biar antum tuh berani maju tampil di depan ya, agar berani maju tampil di depan, agar enggak grogi, enggak kaku lagi nanti ketika ada antum
di masyarakat. Mungkin di sini antum ibaratnya dilatih, nanti di masyarakat antum akan terjun, ya. Dan banyak sekali manfaatnya ketika antum nanti maju ke depan. Terima kasih pada kalian semua, ya. Kalian semua adalah orang-orang yang hebat, ya, karena berani tampil di depan umum. Dan anak minta nanti, ya, untuk kursi mejanya dikembalikan, satu orang bawa satu kursi, ya, kemudian meja juga. Dan juga kalau alatnya nanti ditaruh kembali. Kita akhiri acara ini dengan doa tafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.